Sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto kini memegang peran sebagai pemimpin tertinggi sekaligus simbol negara di kancah nasional dan internasional. Dalam menjalankan tugas selama 5 tahun mendatang, ia dilengkapi berbagai fasilitas kepresidenan yang dirancang untuk mendukung pekerjaannya sebagai kepala negara. Mulai dari perjalanan dalam negeri hingga kunjungan kenegaraan ke luar negeri, Presiden Prabowo dipastikan akan menerima sejumlah fasilitas mewah untuk menunjang kelancaran tugasnya dalam memimpin dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Penasaran dengan fasilitas mewah Prabowo saat bepergian? Bila iya, yuk simak dengan baik. Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto sudah beberapa kali terlihat menggunakan berbagai jenis kendaraan khusus yang bernuansa mewah dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenannya. Beragam pilihan mobil ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi mencerminkan perpaduan antara kenyamanan, keamanan, dan simbolisasi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Mobil pertama yang digunakan Prabowo setelah resmi dilantik adalah Maung Garuda MV3. Kendaraan gagah berwarna putih ini membawa Prabowo dari kompleks DPR MPR RI menuju Istana Negara di Jakarta. Tampilan Maung Garuda dengan plat nomor Indonesia 1 menegaskan identitasnya sebagai kendaraan kepresidenan yang tangguh dan elegan. Bukan hanya itu, sebelumnya pada saat menghadiri acara pelantikan, Prabowo tiba dengan Toyota Alphard putih yang canggih. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 6 silinder 3.500 cc dan transmisi otomatis 8 percepatan, sehingga memberi performa dan kenyamanan optimal yang dibutuhkan untuk seorang kepala negara. Selain itu, Prabowo juga sempat menggunakan Mercedes-Benz S680 Guard, salah satu mobil sipil dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia. Kendaraan ini memiliki uji balistik terstandar, memberikan perlindungan maksimal bagi penumpangnya. Dalam model berwarna putih yang mencolok, mobil ini menambahkan kesan yang anggun sekaligus aman, seolah melanjutkan tradisi yang sebelumnya digunakan oleh Presiden Jokowi. Nah, lebih lanjut, Prabowo juga terlihat nih menaiki GWM Tank 500 HEV buatan Cina saat melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan. Dengan harga yang mencapai 1,196 miliar rupiah, kendaraan ini dilengkapi dengan mesin 342 tenaga kuda dan transmisi hybrid otomatis 9 percepatan, sehingga menawarkan efisiensi serta daya jelajah yang handal untuk perjalanan di medan yang menantang. Keberagaman kendaraan yang digunakan Presiden Prabowo tidak hanya mencerminkan selera teknologi tinggi dan keamanan mutakhir, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan simbol-simbol kenegaraan yang kuat, dinamis, dan siap menghadapi tantangan kenegaraan di masa mendatang. Bila tadi kita telah melihat sejumlah kendaraan yang dapat digunakan Prabowo untuk melakukan perjalanan darat, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan perjalanan udara sang presiden? Pesawat kepresidenan Indonesia memiliki peran penting dalam menunjang perjalanan presiden dan wakil presiden, tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai simbol kenegaraan. Dari pesawat yang lebih kecil hingga pesawat yang megah, setiap armada dipilih untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang berbeda, tergantung lokasi dan tujuan perjalanan sang presiden. Mari kita mulai dengan membahas RJ-85, pesawat kepresidenan yang paling tua, namun masih setia bertugas. Pesawat yang dikenal dengan nama lain BY-146 ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1981 dan menjadi bagian dari armada kepresidenan Indonesia sejak masa Presiden Soeharto di awal 1990-an. Meski ukurannya lebih kecil dibandingkan pesawat komersial Boeing 737, RJ-85 tetap memancarkan pesona dengan warna merah putih yang dihiasi lambang Garuda. Pesawat ini dirancang untuk misi yang membutuhkan kelincahan, terutama saat Presiden butuh mendarat di bandara yang lebih kecil atau daerah terpencil. Dengan kapasitas hanya berjumlah 30 penumpang dalam konfigurasi VVIP, RJ-85 memastikan Presiden dan rombongan bisa terbang dengan nyaman dan eksklusif, sekaligus tetap efisien. Selanjutnya adalah Boeing 777-300ER,
pesawat yang sering menjadi pilihan Presiden Indonesia dalam perjalanan internasional. Pesawat yang disewa dari Garuda Indonesia ini memiliki panjang sekitar 74 meter dan lebar sayap hampir 65 meter. Cukup besar untuk memberikan ruang gerak yang luas dan kenyamanan optimal di udara. Dalam teknologi fly-by-wire yang canggih, pesawat ini menawarkan komedi otomatis seperti pesawat tempur dan menjadikannya sebagai pilihan handal untuk perjalanan jarak jauh. Nah, menariknya, Boeing 777-300ER juga ramah lingkungan loh, dengan emisi karbon 21% lebih rendah berkat bahan baku komposit yang ringan namun kuat. Pesawat ini membuktikan bahwa fasilitas kepresidenan juga mempertimbangkan dampak lingkungan, selain hanya keandalan dan kenyamanannya saja. Pesawat terakhir yang dapat Prabowo gunakan adalah Indonesia One Boeing 737-800 yang menjadi simbol khusus kepresidenan Indonesia. Dihiasi dengan livery merah putih yang sangat mencolok. Pesawat ini adalah satu-satunya yang menyandang call sign Indonesia One. Diperkenalkan di era Presiden SBY pada tahun 2014, pesawat ini dilengkapi dengan fasilitas kabin yang mewah, termasuk ruang pertemuan VVIP, kamar kenegaraan dengan tempat tidur, hingga ruang duduk eksekutif dengan kemampuan terbang sejauh 8.600 km tanpa pengisian bahan bakar. Indonesia One memungkinkan Presiden menyelesaikan misi diplomatik jarak jauh tanpa perlu berhenti. Untuk menempuh perjalanan udara, Presiden Prabowo Subianto juga diberikan fasilitas penerbangan selain pesawat. Dalam menempuh lokasi-lokasi yang sulit untuk diakses pesawat, pemerintah Indonesia menyediakan sarana helikopter agar Presiden Indonesia dapat tetap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan lebih efisien. Di bawah Skuadron 45 TNI AU, helikopter kepresidenan yang diberi nama Super Puma itu siap untuk mengantar Presiden Prabowo untuk bepergian dengan aman dan nyaman. Dilansir dari PT Dirgantara Indonesia, helikopter Super Puma yang telah dicat merah putih itu dengan logo bintang emas di badannya ternyata mampu untuk terbang dengan kecepatan 280 km per jam dengan kapasitas yang mampu menampung 24 penumpang. Tidak hanya itu, helikopter yang termasuk ke dalam Skadron 45, skadron khusus untuk mengangkut tamu VIP dan VVIP ini, ternyata memiliki daya angkut mencapai 20 ton dan mampu untuk terbang sejauh 450 km dalam sekali terbang. Sebagai simbol kesiapan dan semangat nasional, helikopter Super Puma kepresidenan itu ke depannya akan setia menemani Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan dinasnya menghubungkan pemimpin Indonesia dengan berbagai wilayah Nusantara yang sangat luas ini. Tapi, bagaimana bila Presiden Prabowo ingin melakukan perjalanan melalui lautan yang sangat luas? Tidak perlu khawatir, ternyata pemerintah Indonesia telah menyediakan kapal kepresidenan negara dengan balutan nomor lambung 369 KRI Bung Karno resmi bergabung dalam jajaran kapal TNI Angkatan Laut dengan fungsi sebagai kapal tempur sekaligus kapal kepresidenan dengan standar VIP dan VVIP. Dirancang dengan galangan PT Karimun Anugrah Sejati di Batam, KRI Bung Karno adalah korvet modern buatan dalam negeri yang memiliki panjang 73 meter dan bobot 650 ton. Dengan kecepatan kapal yang mampu menembus angka 24 knot, KRI Bung Karno siap bergerak lincah di bawah kendali 55 awak kapal yang berasal dari Armada 1 TNI Angkatan Laut. Fasilitas yang ada di dalam kapal ini juga jangan ditanya. Kapal kepresidenan dengan standar VIP itu memiliki ruang-ruang khusus untuk presiden dan wakil presiden hingga tamu-tamu negara setingkat kepala negara. Setiap ruang VIP dirancang dengan kenyamanan maksimal, layaknya kabin hotel berbintang di tengah lautan, lengkap dengan kamar mandi dan ruang istirahat eksklusif. KRI Bung Karno bukan sekadar kapal, ia adalah simbol kekuatan maritim dan inovasi bangsa. Dengan desain yang elegan dan fasilitas setara hotel berbintang, kapal ini menjadi rumah terapung yang aman, nyaman, dan siap mendukung perjalanan penting Presiden Prabowo Subianto di laut lepas.
Terlepas dari segala kemewahannya, ternyata biaya sarana transportasi yang digunakan dan akan digunakan Presiden Prabowo Subianto telah diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK 05 2020 yang mulai berlaku sejak 12 Juni 2020. Dalam pengaturannya, ada 5 komponen utama yang diatur, mulai dari biaya transportasi, biaya penginapan, biaya uang harian, biaya asuransi, dan biaya operasional. Selain itu, aturan ini juga ditegaskan melalui 4 prinsip utama yang menjadi pedoman, yaitu selektivitas, yakni dinas hanya dilakukan untuk kepentingan prioritas, ketersediaan anggaran, efisiensi penggunaan belanja negara, dan akuntabilitas dalam pengeluaran. Dengan adanya aturan ini, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir mengenai penyalahgunaan pajak masyarakat yang dianggarkan pemerintah untuk kepentingan kenegaraan. Dan lebih lanjut, bila dibandingkan dengan negara lain, penerapan kebijakan terkait perjalanan dinas Indonesia kurang lebih sama dengan standar internasional. Namun tentu saja, terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Misalnya, bila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, penganggaran Indonesia untuk menanggung perjalanan dinas presiden kemungkinan besar lebih kecil dibanding negara-negara maju. Namun tentu saja, itu bukan menjadi penghalang bagi Indonesia untuk memberikan pengamanan ekstra bagi kepala negaranya.